yang menerima Bukan Yesus masalah menyembah menjadi anak-anak Allah. saudara, bukan menjadi anak-anak apa itu, anak-anak dewa, bukan itu maksudnya. Validasi. Apa haknya orang Kristen? Apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Silakan Anda presentasi di sini, terangkan di sini supaya kami paham. Silakan. Sekarang kami tanya kau, siapa validasi Al-Quranmu itu bahwasanya Muhammad dapat dari Allah? Coba. Kok bertanya? Ini Al-Quran, saudara. Al-Quran itu itu Al-Quran, dengarkan. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Wahai Nabiku Muhammad, aku mewahyukan kepadamu Al-Quran untuk kau jelaskan kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Al-Quran aku wahyukan. Al-Quran aku wahyukan untuk seluruh manusia. Litubayyina linnas. Untuk seluruh manusia. Sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 147, hukum-hukumku, aturan-aturanku, ketetapanku yang aku berikan kepada Yakub dan aturan yang datang kepada Bani Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Pertanyaan saya, jika demikian, kenapa ada kitabnya Bani Yakub di gereja? Pertanyaan saya, apa kemudian yang menjadi dasar pijakan penghubung antara kitabnya Bani Israel dengan gereja? Kok bisa ada kitabnya orang di dalam gereja gitu loh? Jelaskan, silakan. Silakan, Anda jelaskan. Bisa kau bantah. Soal agama Yahudi dengan agama orang Kristen itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus Tuhan sendiri berkata, aku membuat perjanjian baru. Makanya Alkitab kami perjanjian baru. Sekarang kau yang kutanya, coba kau tunjukkan siapa Tuhan. Jelaskan apa? Masolang generasi ternyata singa ompong. Yang kita minta ini kitabnya Yahudi, kenapa bisa ada di dalam gereja? Itu yang kami minta Anda jelaskan. Ini loh dasarnya. Pada saat Nabi Musa diutus kepada Bani Israel dalam perjalanan, Elohim kemudian datang mewahyukan kepada Musa, wahai Musa, nanti setelah ini engkau sampaikan wahyuku ini kepada orang-orang di luar Yahudi ya, utamanya kepada orang Roma. Biar di sana mereka akan mendirikan agama dan menyampaikan firmanku di gereja. Mana itu, di mana? Udah jelas, kalau itu nggak bisa kau bantah. Yang penting sekarang tunjukkan Tuhan. Apa yang harus saya bantah, Cak Ayu? Kamu jelaskan dulu. Sekarang tunjukkan Tuhanmu, siapa Tuhanmu? Kelari ke Tuhan, we. Iya, karena nggak jelas. Namanya singa jantan, we. Tapi kok perlawanannya terhadap agamanya sendiri, pembelaannya terhadap agamanya kok kayak tungau. Nabimu pun nggak jelas. Tuhan. Aku bahas ke Nabi lagi, we. Lari ke Nabi. Kenapa diturunkan? Nggak bisa menjawab kan, udah 3 kali. Oh, nggak bisa dong. Saya keberatan kalau diturunkan. Dia harus babak belur dulu di sini. Kok seperti itu sih? Supaya orang Kristen yang lain itu sadar bahwa sudah 2000 tahun mereka itu tertipu menggunakan terjemahan kitabnya agama lain tanpa ada legalitas, tanpa ada standar, tanpa ada instruksi dari langit. Mereka hanya menggunakan terjemahan agama orang untuk mendirikan sebuah sekte yang mereka sebut Katolik. Kemudian Katolik diprotes, muncul Protestan dan seterusnya. Sekarang sekali lagi, saya kasih Anda waktu 300 tahun untuk menjelaskan apa dasar pengesahan penggunaan kitabnya orang Yahudi, kenapa ada di dalam gereja. Silakan. Sekarang ku tanya kau, siapa Tuhanmu dan Nabi? Bang Zinga itu ada pastor bertanya dulu sama pastor. Pak Pastor, bantu dong jawab. Pun nggak jelas. Saya sedang minta klarifikasi, kesempatan Anda untuk membuka mata dunia. Oh, ternyata kita menjadi Kristen dan memegang kitab terjemahan milik orang Yahudi karena memang ada dasarnya. Rupa-rupanya nabi-nabi yang datang kepada mereka itu
diberikan kitab untuk disampaikan kepada kita. Mana buktinya? Kalau kekristenan ya, tadi udah aku bilang sama kau kan, sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah mengatakan, aku akan membuat perjanjian baru. Di mana Udah itu jelas. tertulis? Di mana Dan tertulis? Di Yeremia. Nah, itu perjanjian barunya kepada siapa? Sekarang ku tanya kau Tuhanmu siapa? Sekarang. Jangan pakai jurus Paulus. Saya tanya, di si Yeremia 31 itu Tuhan mengadakan perjanjian baru dengan siapa? Sebut. Ya dengan Dengan? umatnya, itulah Kristen. Siapa umatnya di situ? Dengan menurunkan Yesus Israel, Kristus. Bani Israel. Bani Israel, kok kamu selipkan Sekarang ku kata tanya dulu Kristen? kau, siapa Tuhanmu? Siapa Memalukan. Coba izin Ya. Bang Sima. Ini ada Sudah. parostrum. Ada Siapa parostrum. Tuhan? Bang Singa, coba bertanya deh sama pastor. Siapa kau bilang siapa Tuhanmu? Sebentar Bang Singa. Kok larinya ke Tuhan pula? Tunjukkan ditanya. siapa Tuhan. Iya, nanti dijawab dan ya. Itu sekarang. Ya, Bang Singa. Karena kalau itu panjang, bagaimanapun Loh, kalau kau saudara- bukti mereka, Panjang. engkau tak bisa Panjang. ngomong karena aku Apa ahli hubungannya? Hei, apa Iya. hubungannya? Kita kitab. Tidak sedang mungkin minta. kau lebih pintar dari semua orang Kristen di dunia. Orang Oh, Islam yang pasti itu terbodoh. pasti. Kristen itu Orang Kristen pintar. terbodoh. Mana? Dengar. Mana Dengar. buktinya? Orang-orang Kristen itu pintar. Sayangnya, Mana ada bukti ketika berbicara mengenai agamanya, Semua bodoh. orang Kristen Menyembah Muhammad itu yang- tak ada yang paham kecuali mereka yang belajar dan pasti ragu dengan agamanya. Menyembah Allah yang Bahas Allah. siapa Allahmu? Coba Allah. jawab. Siapa Allahmu? Itu temanya tuh. Siapa Hubungan Allahmu? itu hubungan PL dengan Kristen tuh. Jawab tuh. Enggak ada jelas Allah Islam. Oke, Bang Singa ini kan ada pastor nih. Kalau Enggak usah aku pasuk ke Jumanya aku perlu ngomong. enggak, ini ada pastor yang paham, yang belajar teologi. Mungkin Bang Singa bisa bertanya, Pak Pastor Rostrum, bantu dong jelasin Oh, dikit nggak usah ke apa pastor kaitannya. lah. Anda Ke bisa Juma. menjawab soalnya malu-maluin Kristen yang lain nanti, Bang. Coba Pak Pastor dibantu dong, Bang Biar Singa. ku makan anak Allah satu ini, biar ku makan saja sini. Ku makan saja ini anak Allah. Maju kau sini anak Allah. Anak Allah mana bapakmu? Bapakmu mana anak Allah? Anak Allah. Kau anak Allah, mana bapakmu? Dan bumi. Anak Allah, mana bapakmu? Bapakmu hanya menciptakan Israel saja, tidak ada yang menciptakan Jakarta dia. Kan enggak jelas. Jangan kau bodoh-bodohi kami. Kau tengok bapakmu, bisa keluar Israel dia, bisa keluar Israel. Oh, Bapakmu itu bisa keluar Israel. Bisa dia. Mana dia di Yunani? Coba tunjukkan batang hidungnya di Yunani. Ada dia. Yuk. Ada dia. Tuhan kau julukannya Israel saja. Tidak pernah dia ke Amerika. Enggak jelas. Nabi Anak Allah, bapakmu tidak punya visa. Tidak bisa keluar Israel dia. penyesat kau. Kau itu penyesat. Bapak kau itu hanya setinggi kulkas 2 pintu. Kau tahu itu. Ada di Yerusalem, tidak ada di Jakarta. Kau tahu itu anak Allah. Allah Abraham. Bikin malu saja anak Allah kau. Bapak kau anak Allah, juru selamat anak Allah. Iya kah? Diam kau. Iya kah anak juru selamat kah dia kah? Jawab jawaban tadi. Coba kutanya kau sedikit. Apa yang diselamatkan dari kelaminnya itu? Apa? Jangan nyerocos. Coba Diam kau. kasih paham kami di sini. Karena kami tidak pernah mengerti Tuhan punya kelamin, fungsinya untuk apa itu? Apa keselamatan dari kelaminnya itu? Coba. Nah, itulah pikiran. Kasih paham kami. Pikiranmu kawin. Oh. Pikiranmu kan itu pula yang kau. Bagaimana tidak terpikirkan Tuhan kau bergelantung begitu kelaminnya? Ya kan itulah pikiran Muhammad. Loh, pikiran Muhammad kenapa Tuhan kau berkelamin? Iya, enggak. Lah, untuk apa kelaminnya? Kalau tidak mau dipikirkan, kau buang saja kelaminnya itu. Kau ngomong Jangan kayak kau begitu. ajak bangsaku ini ikut Islam, enggak jelas Allahmu. Coba Buat apa? Tuhan kau saja hanya bisa bikin 6% Indonesia Kristennya. Allah Abraham, Ishak dan Anak Ishak. Allah, iya, anak Allah kau hanya di Israel saja, tidak bisa kau keluar dari sana. Seperti jenglot Tuhan kau itu, seperti kayang, kau tahu kayang, tidak bisa dia keluar pulau. Ah, ini Selamat nyerocos dunia. mulu debat apaan macam ini. Allahmu itu. Baru kau berpikir. Allah kau itu kota Madya. Allah kau, Hanya Allah di kau, Israel Allah kau. saja dia ada. Ada. Anak Allah.
Anak Allah, kalau Tuhan kau ada, kenapa sekarang seperti mayat? Di mana dia? Bangkit. Ah, kenapa seperti mayat Yesus kau itu? Ada dia kan? Surga. Oh, sorganya mana sekarang? Sekarang ada Hanyut. Sorganya hanyut seperti Gan Eden. Seperti Gan Eden hanyut dia. Iya. Kau bilang sorganya terlihat, banyak saksinya yang melihat dia ke sorga. Di mana? Kutanya 2025 sorganya di mana menghilang. Apalah kau bikin? Ya, izin. Kemana anak Allah satu itu? Kemana dia? Apa ini? Menghilang. Ah, Bang Jack sama Bang Apa JS. ini? Kampungan sekali ini. Begini saudara, begini dengarkan. Makanya kalau dialog itu baik-baik. Bang Singa Betina tadi itu dialognya Fandi. nggak baik-baik, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Ya. Kita umat Islam itu, Bang. Sebentar, saudara. Dengarkan dulu makanya, biar paham. Kenapa Bang Kores masuk? Karena kayak tadi modelnya. Kayak perempuan, singa betina, ngomong terus. Bukan singa sih, anjing betina dia. Ngomong terus ngerocos. bukan, dia bukan singa itu, bukan anjing, dia anak Allah betina dia, anak Allah betina. Bukan anjing, bukan hewan dia. Si Kores ini nggak bener ini. Buangnya si Kores ini nggak pernah debat bener orang ini. Enggak. Makanya apa yang kalian tabur kawanku? Kores yang kalian tuai. Jangan kalian mulai. Orang bacot dong dari dulu. Nggak ada ini. Memang jago bacotku, dituntun, Ro. Dituntun Ro. Kalau ngomong belok Dituntun Ro, bacotku ini dituntun Ro. kau nggak mau kalah. Kalian anak Allah jangan padus. Anak Allah jangan padus anak Allah. Aduh. Kita bukan di gereja ini, kita di komal TikTok. Kores. Kau berbaris kau ngobrol anak-anak Allah. Menang ngotot doang kau tuh. Turun kau mendingan daripada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah, Kores disuruh turun. Daripada Kores turun, Kores mending mute. Kalian mulai lagi sama Gurunda ya. Silakan. Betul sekali, tepuk tangan. Jadi saudara-saudaraku yang Kristen, Bang JS, sabar dulu saudara ya, saya ngomong. Dua hala. Saya sampaikan. Jadi dari tadi itu ada kesannya menghina, mau menghujat, mengatakan wahyu dari gua itu wahyu iblis, apa segala macam. Jadi kami itu umat yang defensif. Apa yang kalian tabur, Bang Kores yang kalian tuai. Jadi dialog itu baik-baik Andi. saja. Gitu Andi, maksudnya. kamu tuh kan hostnya di sini. Kamu nggak Iya, mungkin saya tuh netral. nggak Saya kasih tahu. Kamu nggak mungkin netral. Netral lah saudara, Orang saya Islam netral. Nggak itu juga mungkin pelayan netral. victim itu. Enggak kayak Terus gitu. Mas Ada Juma mau videonya ngomong dari si Juma tuh. Udah, Juma mau udah. ngomong Juma. Gini kita diskusi Iya. baik-baik saja. Ini ada Bang Iya. Juma sudah ready. Silakan. Bang. sedikit Silakan. yang agak berilmu lah. Kami Islam itu ingin melihat sejauh mana Kristen ini bisa memberikan penjelasan kepada kami umat Islam kevalidan gereja menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Karena hukum-hukum yang datang di dalam kitabnya orang Yahudi hanya mengikat orang Yahudi. Aturan-aturan Tuhan yang datang kepada mereka hanya untuk mereka. Lalu kenapa ada muncul di dalam gereja? Tentu ada penyebabnya. Maka kami minta, itu instruksi dari mana? Apakah ada validasi dari Tuhannya Yahudi? Dalam hal ini Hasem, Yotefafe, memesankan kemudian kepada nabi-nabi yang diutusnya, agar kitab ini nanti disampaikan kepada Roma. Karena Kristen tertua itu Roma, Katolik. Nah ini yang kami minta. Kok bisa? Kalau misalnya nih, Al-Quran datang kepada bangsa Arab. Udah. Tetapi Al-Quran itu diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Maka wajar ada di Indonesia. Biar saya dulu. Nah, sekarang coba saudara jelaskan kepada kami benang merah antara kitabnya Yahudi dengan gereja Kristen. Silakan. Oke, saya jawab ya. Bang Jack, Saya ya jawab dulu. Saya jawab dulu. Oke. Jumat tadi Anda bilang bahwa Kristen tertua itu Roma. Itu sudah kesalahan besar itu yang pertama, ya. Bahwa kalau di Alkitab dikatakan ada gereja mula-mula. Itulah gereja yang mula-mula awal. Belum ada Katolik, belum ada Ortodok, ya, di mana rasul-rasul itu yang menjadi pengajar-pengajar di sana. Oke. Lalu kedua, apa kolerasinya antara perjanjian lama dengan Kristen? Anda sudah cukup jelas, sudah lama sekali mendengar tentang nubuatan-nubuatan, tapi Anda tidak percaya itu pun haknya Anda. Lalu Anda bilang, bagaimana perjanjian lama itu dihubungkan dengan Kristen? Sedangkan Kristen itu adalah Yunani apalah segala macam, Anda bilang gitu kan? Oke. Saya mau tanya, yang berkata-kata di Alkitab itu, perjanjian baru itu
rata-rata adalah sebagian besar adalah orang-orang Yahudi loh, murid-muridnya Yesus. Mereka memakai ayat-ayat di Perjanjian Lama yang dimana ayat-ayat itu adalah apa yang mereka percayai, yaitu murid-murid Yesus sendiri. Bagaimana Anda melarikan itu kepada orang suku bangsa Yunani atau bangsa Romawi? Ya, walaupun di dalam Alkitab itu ada sangkut paut dengan penjajahan bangsa Romawi zaman itu, tetapi murid-murid Yesus jelas mengatakan itu semua. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Contohnya Paulus yang Anda fitnah, ya, sudah jelas Paulus itu adalah keturunan daripada orang Yahudi. Ya, Anda bilang di keturunan Yunani. Anda percaya dengan kata-kata Paulus yang lain yang mendukung doktrin dogma Anda, pengetahuan Anda, tapi Anda menjatuhkan Paulus, bahkan memfitnah Paulus, ya, kalau ada kata-kata yang tidak setuju dengan pendapat Anda. Anda bilang Paulus itu adalah keturunan Yunani. Saya mau kasih tahu, jelas-jelas dikatakan dalam Filipi 3 itu, ya, Paulus itu disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dia dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Kalau asli itu berarti bapak mamanya orang Ibrani berarti, ya. Tentang pendirian kota terhadap Taurat, aku orang Farisi. Yang saya mau tanya sama Anda sekarang, ya, Anda saya sudah jelaskan tuh dari tadi tuh, ya, bahwa Perjanjian Lama dengan Kristen itu seperti apa. Saya sudah jelaskan. Anda mau terima atau enggak, silakan. Yang saya mau tanya, apa hubungannya Islam dengan orang Israel? Bisa Anda jawab? Boleh, saya jawab. Ya. Ya, baik. Ya. Karena Anda bertanya kepada saya, berarti saya harus membawa kitab suci saya dong. Bukan ngarang-ngarang kayak Anda kan ya. Nah, Ya. Oh, kata Anda. di dalam Al-Quran, sabar, nanti saya buktikan kalau tidak ada hubungan. Dan Anda sedikit pun tidak ada menyentuh pertanyaan saya. Al-Quran saya mengatakan, surah Al-Ma'idah, diterangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum ithnai asyara naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku Allah berfirman, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya sebelum Allah Tuhan kami berfirman kepada Nabi Muhammad, Tuhan kami terlebih dahulu berfirman kepada Bani Israel. Itu jawaban saya. Nah, sekarang saya tanggapi jawaban saudara. Yang saya minta, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Anda mengatakan, oh salah Anda, kalau Kristen tertua itu Roma. Oke, secara legalitas memang pengikut Paulus belum disahkan menjadi sebuah sekte pada saat dia masih ada di Antioquia bersama dengan pengikut-pengikutnya. Di dalam Kisah Para Rasul 11:26. Pertama kali disebut Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Makanya di dalam kitab saudara dikatakan Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jangan lama-lama. Pertanyaan saya adalah, di mana validasi dari kitabnya orang Yahudi bahwa kitab ini, ketetapan Tuhan ini, itu diperuntukkan untuk orang Roma? Mana? Buktikan. Saya minta. Silakan. Saya jawab ya. Ini yang kedua. Jawab aja terus. Ini yang kedua. Silakan. Anda ngomong Roma lagi. Saya kasih tahu ya. Tadi Anda punya kesalahan besar bahwa itulah pertama kali murid-murid Paulus disebut Kristen. Apakah Anda tahu apa arti Kristen? Tahu, pengikut Kristus. Betul. Bukan pengikut Paulus ya. Kristus itu ada dua, Bang. Jawab dulu. Jangan lari ke sana dulu. Nanti lari ke sana nanti repot Anda. Iya, sudah dua, silakan. ngaco aja. Silakan. Sekarang saya mau tanya, ya, itu pengikut Paulus atau pengikut Kristus artinya? Pengikut Kristus. Paulus juga mengaku Kristus. Bagus. Mereka harus mengakui ya, bukan pengikut Paulus ya. Paulus juga mengaku Kristus. Loh, mana ayatnya? Kisah Para Rasul 9:22. Saya buka ya. Jangan ketawa dulu Anda. Kisah Para Silakan. Rasul? 9:22.
Kisah para Rasul 2 ayat 22. Kisah Rasul 2 ya. Kisah para Rasul 9 Oh, nomor 9. 22. Dinda Kores Yes, gurundaku. bisa buka kamera. Bisa sedikit. Kita mau kemana? Kisah para Rasul 9:22, Dinda. Paralel Sampai- original teks, ya. Oke, yang sabda ya original teksnya ya. Siap. Anda jangan lari ke sana dulu si ini jadi Anda takut KPR berapa? Saya jumlah 9:22. 922. Enggak, bre, gua nggak ikut dialog, cuma open cam data doang. enggak, terjemahan itu banyak. Anda mau pakai terjemahan yang mana? Original Karena teksnya aja terjemahan- langsung. Karena terjemahannya pun juga ada yang salah gitu loh. Ada yang ngaco. Gitu loh. Ya Anda jelaskan lah. Saya bacakan lah. pi- Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kenapa? Ada nggak Yesus dalam bahasa aslinya? Yesus bahasa aslinya ini di sini 3778 Gurunda. Klik. Oke, kita klik 3778. Houtos. Oh, Aduh, ada Houtos. yang dari mana-mana. Tipu. Apa itu? J- Apa jadi itu? yang Autos. terbukti. Itu Jadi yang Kristus. terbukti Kristus katanya. Houtos. Hmm? Houtos Mana? bukan Tunggu, Yesus. sebentar. Houtos. Artinya apa itu? Anda nggak bisa salah. Anda nggak mungkin benar ini saya tahu. Loh. Artinya itu ini atau itu. Tetapi Ya, sekarang Saulus saya tanya, semakin ini besar jelas. pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias. Ngaco. Ini penyesatan. Kok ngaco? Penyesatan. Kok Saya berani ngaco? jamin penyesatan. Jangan Kok dengerin ngaco? ini. Nggak mungkin. Kok ngaco? Nggak mungkin. Sampai- Sampai Diri. Nah, maka Paulus itu, itu- Juma, kau jangan terus memelesetkan ayat-ayat Alkitab. Nanti kau kena kutuk kau ya, kau tahu ya. Waduh. Hati-hati kau ya. nanti kau tuhankan lagi saya kayak Kristus Nggak, yang nggak dibutuh bakal. Tuhan. Nggak Habis itu bakalan, nggak disembah. bakal, percuma. Habis itu Semua disembah. orang-orang Kristen sudah tahu bahwa kau Dinda, itu cuma coba membelok-belokkan Alkitab buka doang. 1 Korintus 11 nomor 1. Yesus, Ada nggak kata Mesias. di situ? Coba. Sekarang gini, terjemahan mana yang bilang itu Tunggu Paulus? dulu, sabar dulu. Anda kan mengatakan Jangan saya lari dulu, membuktikan, jangan lari dulu saya kemana-mana. Ayat itu pegang membuktikan dulu. ucapan saya Ayat itu pegang tentang dulu. Kristus, tentang Kisah Kristus. 922. Kristen Terjemahan itu mana? adalah pengikut Kristus. Saya buktikan. Jawab dulu. Dan Kristus Juma. yang dimaksud itu adalah Kau Paulus. jangan lari kemana. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus. Ayo Dinda. Apa Iya, terjemahannya dulu. Dinda? Jangan di mute. Dua. Itu Jadilah kisah 922, jadilah ayat yang pengikutku mana? sama seperti Terjemahan aku. mana yang bilang itu adalah Paulus? Jawab. Itu Gurunda pakai langsung Yunaninya itu, nggak pakai terjemahan silakan. lagi. Ini sekarang kita 1 Silakan, Korintus Dinda. 11:1 ya. Ya. 1 Korintus 11:1, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi Lari-lari, pengikut yang Kristus. mana? Tadi dulu selesaikan. Ya, saya ingin Mengaku buktikan dulu bahwa kalian itu salah. pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus, bukan Juma, Yesus. kau jangan lari kemana-mana Tadi dulu. kau bilang Paulus Itu Mesias. kisah Rasul. Saya ingin membuktikan kepada kalian itu kau bukan lari pengikut kau, Yesus, kau kalian lari itu pengikut kau, kaki Paulus. kau, dibuka Karena kau. Paulus itu adalah Nah, inilah Kristus. cara debatmu yang nggak benar nih Juma. Nah, silakan Paulus di mute adalah dulu, Mesias. di mute dulu penyembah Kristus ini. Jangan rusuh kau. Penyembah Kristus dua orang ini didiamkan dulu. Silakan Cari Dinda, baca. terjemahan kisah 92. Aku tidak mau terjemahan, aku mau aslinya. Kuceluk. Nah, ini sekarang kita ke 1 Korintus 11:1 ya. Iya, diam dulu. Nah, di 1 Korintus 11:1, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, ini coba. kalau kita lihat, Pengikut Kristus apa? nah, Nomor pengikut berapa Kristus itu? kita buka, nomornya 5547 Gurunda dan Ada nggak kawan-kawan kata pengikut Kristen. situ? Ada nggak? Enggak kata di sini Kristus di sini, enggak pengikut, Kristus di sini. Jadilah pengikutku sebagaimana aku juga adalah Kristus Kristus. jatuhnya. Paulus juga itu Kristus. Ya, mute terus ya. Paulus Cuma, itu juga Kristus. Loh,
Dia nyuruh ikut siapa? Dia menjadi teladan Paulus supaya itu- mengikuti Yesus. Iya, Betul nggak? sebab aku juga adalah Pengikut? nggak ada pengikut di situ. Loh, Itu pengikut kata Yesus pengikut. itu. Kata pengikut itu Maka penambahan itu, lembaga Juma, Bible maka itu Indonesia. kalau kau mau terjemahkan itu pakai pengertianmu sendiri, ntar kau pulang habis komal, kau berak, kau ambil tai paling ujung, kau jilat itu isi otakmu itu. Marah dia. Emosi nih, emosi nih. Tapi Zak nih sama JS nangkap kan maksud guru ndak? Jadi kata pengikut di sini tambahan. Kata pengikut di sini tambahan maksudnya. Di sini. Ada tambahan di situ. Emang Al-Qur'anmu tambah-tambahin itu? Enggak, ini di kalau kita Coba buktikan. kita buka ya 5547-nya ya, kita buka. Ini Ikhwan lu jangan ngomel, gua blur. Ini HP-nya emang apa namanya? Belum diganti ya, Ge. Nah, jadi kita nah di sini Ceritanya nah sekarang itu kisah 922. Kristos. Jadi 5547 ini Kristos. Jangan Jadi di naik sini mana dulu. secara nggak langsung Paulus mengakui dirinya itu Kristus itu sendiri gitu loh, Bre. Kisah 9 ayat 22, terjemahan mana yang bilang itu adalah Paulus? Ada nggak satu pun? Original teksnya yang Saya mengatakan, tanya, lari ke original saya teks. tidak butuh Kau nggak terjemahan, paham, Juma. kucluk. Saya tidak butuh Juma, kau nggak terjemahanmu. Makanya Saya kalau kau butuh terjemahan original dari teksnya. otakmu sendiri, kau pulang Diajarin terberak. kok ngeyel. Kenapa kamu makan beraknya? Itu isi otakmu itu, kau harus tahu. Lah nenekmu kiper, saya jadi Kristen kalau begitu. Makanya kau enggak. terjemahin pakai otakmu Yang sendiri. sopan ngomong. Ya kenapa harus diterjemahkan kalau ada original teksnya? Mana yang valid? Satu. Terjemahan atau bahasa aslinya? Hoi. Yang benar terjemahan atau bahasa aslinya? Mute terus. Takut kalian ya sama saya. Yang benar Juma, terjemahan atau bahasa aslinya? Kau bikin koma sendiri lawan saya 1 lawan 1, berani gak? Nenekmu kiper, kau bangkitkan Alah, Paulus takut biar kau. ku semes Ntar kalian. kau Pak sombong kali. Habis Ini kau aja kau komal, sudah nangis. Kau berak, Jadi saya isi taimu paling ujung simpulkan, itu kau petik itu. saya simpulkan Kristen ini adalah penyembah Paulus berdasarkan dari makna Kristen. Kristen pengikut Kristus. Mana dalilnya, Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus, Mana bukan anak dalilnya? Maria. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana Ha? dalilnya? Mana dalilnya? Mana Nah, dalilnya? mana dalilnya? Buka komal kau sendiri Saya kau berani. sudah tunjukkan 2 dalil. Kisah para Rasul 922. 1 Korintus 11 nomor 1. Sudah Berani gak buka tunjukkan koma dalil. Betul lah. Berani gak buka komal sendiri kalau lawan saya? Ayo. Itu ada Ke gereja sana. Bang Zuma, mungkin bisa kasih sedikit Pastor Rostro menjelaskan biar teman-teman Silakan. bisa paham. Pak Pastor, silakan 1-2 menit. Ya, terima kasih. Untuk klarifikasi ya, untuk Paulus itu kan nama asalnya Saulus. Dia bukan orang Yahudi ya. Dia itu orang Romawi seperti orang tuanya ibunya, karena dia lahirnya di kota Tarsus. Itu dulu kalau kita melihat sejarah di Bible. Kemudian untuk terkait hubungan, memang secara Bible kita lihat baik dari teks Masyoret maupun Septuaginta, Perjanjian Lama itu tidak ada hubungannya dengan Kristen Roma saat ini. Kalau kita ngomong di teks sejarah, itu saja Bang Zuma. Karena saya lagi nggak bawa buku, biasanya saya bisa sediakan buku untuk dimasukin ke layar gitu. Itu klarifikasi ya. Jadi Paulus Nah. bukan dari orang Ibrani. Ya, itu diceritakan di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 28. Aku terlahir sebagai orang Roma. Paulus itu orang Roma. Nah, apa yang disampaikan oleh saudara Rostum itu betul. Saya membenarkan itu. Tidak ada hubungannya. Awalnya ada, tapi itu pun bukan pewahyuan. Pada tahun 270, jelas sekali sebelum kitabnya orang Yahudi, kitab Taurat dalam bentuk terjemahan, itu jelas bahwasanya Ptolemy II yang minta kepada 72 rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta. Kenapa bisa Confirm, demikian? betul. Kenapa bisa demikian? Karena orang-orang Yahudi sudah terpapar kemudian pemahaman Helenisme. Mereka yang kemudian tinggal di Mediterranean, di Mesir, Alexandria.
Orang-orang Yahudi di sana itu sudah tidak bisa lagi bahasa Ibrani. Maka Ptolemy II minta kepada rabi-rabi yang bisa bahasa Yunani untuk menerjemahkan kemudian kitab mereka ke dalam bahasa Septuaginta, diperuntukkan kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Bukan diperuntukkan untuk orang Roma, Ayu. Ptolemy II minta kepada rabi-rabi Yahudi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta agar diperuntukkan kepada Yahudi yang tinggal di Alexandria, Mesir. Karena mereka semua sudah terpapar paham Helenisme Yunani. Maka Ptolemy II minta supaya kemudian Taurat diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta untuk orang-orang Yahudi yang sudah tidak bisa membaca dan mengerti tentang kitab Ibrani itu. Jadi ada proses evolusi kitab di mana Septuaginta dikoreksi oleh bapak-bapak gereja mulai di abad kedua. Itu memiliki proses panjang dari kitabnya orang Yahudi yang diterjemahkan kemudian awalnya kepada orang-orang Yahudi itu sendiri yang sudah tidak mengerti bahasa Ibrani, lalu kemudian mengalami pengembangan kepada adanya bapak-bapak gereja yang dipelopori oleh Origen di abad kedua Masehi, yang mengambil terjemahan tersebut dalam bentuk Septuaginta, dicocok-cocokkan kemudian, lalu beralih kepada Lucian di abad 3 Masehi. Habis itu beralih lagi kepada Hesesius, abad 4 Masehi. Barulah Septuaginta itu ketika sudah auranya, rasanya sudah cocok dengan kitab kanonik, dikawinkanlah, lalu kemudian diberi julukan, inilah perjanjian lama, inilah perjanjian baru. Jadi satu bundel dijadikan sebagai kitab pertama oleh agama Katolik Roma di abad keempat. Itu tangganya dari siapa? Yang pertama kali adalah seorang yang disebut sebagai kaisar pada masa itu, Ptolemy II, lalu memerintahkan Quran itu kepada kan waktu Muhammad masih hidup belum ada. Baru kemudian memberikan perintah kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan Septuaginta itu. Lalu disebarkan kepada orang-orang Yahudi, sabar dulu, Lalu disebarkan kepada orang Yahudi yang ada di Mesir. Orang Yahudi pertama kali, diam dulu. Orang Yahudi pertama kali yang menerima terjemahan Septuaginta itu. Bukan orang Katolik langsung, tapi orang Yahudi sendiri yang tinggal di tengah-tengah orang Mesir, yang sudah tidak mengerti tentang kitab Taurat, yang sudah tidak bisa bahasa Ibrani, yang tidak mengerti bahasa Aramaik, minta untuk diterjemahkan kitab mereka dalam bentuk Septuaginta. Karena mereka hidup di tengah-tengah orang Roma Yunani, maka kitab itu diambil, dikoreksi oleh bapak-bapak gereja. Kenapa dikoreksi? Karena pada awal mula penerjemahan belum bisa dicocok-cocokkan dengan kitabnya orang Kristen Katolik. Maka harus dikoreksi. Ini harus disetarakan iramanya supaya nyambung nanti. Ini nubuat larinya nanti ke Kristus. Ini harus dirubah. Ini harus nyambung kepada Kristus. Ini harus dirubah. Ini harus nyambung kepada Kristus. Maka kesimpulannya, finalnya ada pada masa Hesesius abad keempat. Septuaginta menjadi perjanjian lama dan sah menjadi kitab yang dikawinkan dengan surah-surah Paulus, menjadilah satu kitab bernama Biblika. Itu jembatannya itu di situ. Tapi kalau kita lihat secara fakta pewahyuan, tidak ada hubungannya dengan gereja. Kitab Yahudi itu nggak ada. Jadi saudara-saudara Kristen yang awam, dengarkan baik-baik, kitab kalian itu tak ada hubungannya dengan agama kalian. Kitab yang Anda ambil itu kitab yang sudah dikoreksi oleh Origen, kemudian Lucian, kemudian Hesesius, dikoreksi untuk dicocokkan. Sehingga PL ini semakin jauh meninggalkan kitab Taurat yang sesungguhnya. Makanya orang Yahudi sampai hari ini tidak pernah menatap PL kalian itu sebagai bagian daripada kitab mereka.
Begitu jongana. Silakan teman-teman Bang di Sun. sini. Ya, Ya, silakan Bang. maaf saya mau membela teman saya tadi yang turun. Jadi secara histori kitab Ibrani dengan kitab di Roma yang disusun oleh orang Kristen itu sudah berbeda, karena kalau kitab Ibrani itu nubuatannya lebih ke dia nubuatan sejarah seorang Mesias yang untuk mengembalikan kejayaan bangsa Israel. Tetapi masuk ke Roma itu menjadi dogma bahwa nubuatan mesianik itu adalah penebusan dosa. Itu satu. Terus yang kedua, terkait dengan Paulus itu terjadi suatu problem dengan teman-teman di luar Yahudi. Bahkan Paulus sempat dikejar-kejar oleh teman-teman Yahudi yang mempunyai sinagog. Itu di Korintus, pembukaan 1 Korintus itu ada di buku saya itu, di Bible saya. Jadi disitulah mulai kekacauan, semua kepala sinagog itu mencari Paulus karena Paulus mengajarkan hal yang berbeda dengan cara peribadatannya. Kok tidak sama seperti di Israel? Itu ada di Korintus, teman bisa buka pelajari itu di 1 Korintus di awal-awal itu. Salam pembukaan dan lain-lain. Maaf saya tidak bisa menunjukkan karena saya tidak pegang bukunya. Demikian Bang Zuma, klarifikasi dan pembelaan saya ada untuk teman-teman saya. Terima kasih. Iya, makanya saudara, di dalam catatan Lukas itu sendiri, Lukas sendiri yang menuliskan bahwa ketika Paulus kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus itu kembali disidangkan. Paulus itu kemudian diminta untuk bertobat. Paulus itu kembali bertobat dari mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem makan segala hal yang diharamkan dan mengajarkan mereka untuk tidak bersunat. Makanya ketika kembali ke Yerusalem, Paulus itu bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Tertulis di mana? Di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Ya, mungkin seirama dengan yang disampaikan oleh saudara Rostrum yang ada di 1 Korintus itu. Karena memang dia bertentangan. Begitu. Bahkan yang lebih menyakitkan ini di 1 Korintus 2 Korintus 11 nomor 4, Paulus sendiri yang mengakui adanya Yesus lain selain Yesus yang diberitakan oleh dirinya. Ini saudara-saudara Kristen ini harus paham itu. Berarti ada dua Yesus. Yesusnya Paulus beda, Yesusnya Bani Israel juga beda. Dan kebetulan Yesusnya Bani Israel meminta kepada muridnya agar waspada kepada Yesus yang berasal dari padang gurun. Waspadalah. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, yang datang kepada Paulus ini adalah Kristus yang ada di padang gurun ketika beliau ke Damsyik. Tapi Kristen mau enggak terima penjelasan kita seperti itu? Ya enggak mau. Ini aja kita minta, tolong jelaskan kepada kita apa hubungannya PL dengan Kristen. Larinya ke Nabi Muhammad, larinya ke Allah. Aneh-aneh aja. Tapi memang berat. Butuh proses lama untuk kembali ya berdamai dengan Bible, khususnya orang saudara-saudara kita Kristen ini. Saya kira begitu, sahabat-sahabat. Di sini sudah mau azan. Saya serahkan. Ada Dinda Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam, Gurunda. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini akun baru, Gurunda, baru 200 minta anu. Ya, teman-teman bantu di follow-follow Oke, ya silakan. akun Ustadz Tata, teman-teman. Ini akunnya akun baru karena yang lain itu kebanyakan syahid ya, Masya Allah. Bantu di follow-follow guru kita, Catata. Siap, silakan kita siapkan 2 kursi untuk teman-teman Kristen. Nanti Ustadz Alif masuk Akang ya. Biar kita siapkan 2 kursi untuk teman-teman Kristen. Ustadz Alif monitor. Kalau penuh saya di bawah aja. Biar Siapkan, siap. Standby aja Kang, standby. Ya standby aja Kang, standby aja. Nyet, naik lagi nyet. Bantu jadi moderator. Nyet, tapi Bantu. yang sopan ya nyet. Ya di follow Ustadz Tata ya teman-teman ya. Cukupkan 2K itu follow-follownya. Silakan. Ya, itu kalau 2K artinya 1000 itu. Ya 2K.
Ayo cukupkan 2K Ustaz Tata. Itu akun Akang juga itu kayaknya akun baru tuh. Coba tengok. Ini akun Ya. baru. Akang juga Kalau akun Akang baru. Follow. dikurangin, jangan Kak dia harus minus 1000 Kak gitu Ini Ikhwan. mah akun perang. Suaranya Akang kecil. Kenapa kecil, Akang? Naikin Sengaja. Bang. Di saya keras banget malah. Masa sengaja ini kecil saya. Oke, siap. Lanjut. Dikecilin Kang, sakit kuping. Yang muslim jangan minta naik dulu, nanti nggak ada diskusi guys. Orang Sunda bilang guys, asal tengenah. Ini Bang Jack nih dinaikkan lagi boleh? Ini Jack nih yang Zack nih tadi ya? Iya. Oh, kok ganti akun dia? Kenapa ganti akun? Iya, kalian kena undang saya, ngecut kalian tuh semua. Kalau dibuka Enggak, benar. kenapa ganti akun? Hah? Habis aku Kena report emang? Gak dinaikin. Namanya sama aja, tetap aja tahu. Ya sama Ustaz Alif silakan. Ya enggak apa nanti lanjut Kores. Enggak, bukan pengecut. Kita niru murid Yesus ketika Yesus ditangkap pada kabur gitu. Jadi enggak ada yang pengecut-pengecut lah. Iya. Ya diskusi aja, monggo lanjut diskusi. Nah ini yang Nah, saya mau tanya ini sama Ustaz kalian, Tata ya. sama Ustaz Alif lah maju yang mana? Yang saya mau nanya sama kalian nih, tadi kan si Juma bilang ya bahwa Tuhan Israel itu dihubungkan dengan kalian, hukum-hukumnya diberikan kepada kalian, betul ya gitu? Tadi nggak nyimak berarti Allah yang berfirman kepada Nabi Musa, yang menurunkan hukum kepada Nabi Musa, itu Allah Tuhan yang sama yang berfirman kepada Nabi Muhammad. Ketika datang Nabi Muhammad mengingatkan orang Bani Israel agar kembali ke jalan Allah, ke jalan Tuhan. Oke. Yang saya mau tanya, berarti hukumnya Israel dengan hukumnya orang-orang Islam sama? Israel itu aturannya untuk Bani Israel. Oh. Islam punya aturan yaitu Al-Quran. Oh. Nah ini Jadi kalau kita berbeda. bahas Beda. Israel untuk Bani Israel. Nah kalau masalah beda atau samanya nanti dilihat. Ada yang beda tidak, ada yang sama tidak, kan gitu. Enak toh. Al-Quran itu punya hukum, punya aturan, namanya Islam itu punya aturan, punya hukum, punya kitab suci, namanya Al-Quran. Bani Israel punya kitab suci, namanya Torah, dan kitab para nabinya, kan gitu. Yang saya mau tanya, Aturan beda yang atau sama? ada pada diri mereka itu berlaku untuk mereka. Aturan yang ada di dalam Al-Quran berlaku untuk seluruh umat Islam. Jadi Nah berbeda. di situ poinnya. Nah, Jawabnya kita langsung. lihat sekarang contoh poin yang pertama kan gitu. Misal ini kita yang perintah Tuhan nih, yang prinsip, ya kan? Hukum terutama di dalam kitabnya Torah Musa, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, kan gitu ya? Betul. Berarti Tuhan itu esa, sebagaimana juga diucapkan. Dengarlah wahai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang esa. Di dalam Islam disebutkan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang esa. Nah, konsep tentang ketuhanan ternyata apa yang disampaikan oleh kitabnya Nabi Musa ya sama dengan di dalam Islam, bahwa Tuhan itu esa. Oke. Yang panjang Makanya lagi. Nabi Yang kami panjang dalam sebuah hadisnya menyampaikan para nabi itu dikatakan satu ayah. Artinya tentang prinsip ketuhanan semua sama. Namun beda ibu. Maksudnya apa? Tentang syariat bisa saja berbeda sesuai dengan umatnya masing-masing. Oke. Nah kalau tadi, ya sekarang giliran Anda ya. Kalau tadi Islam mengatakan demikian ternyata tentang ketuhanan sama, esa. Di Kristen Tuhannya sama atau nambah? Oh jelas. Alkitab sudah katakan kalau di Perjanjian Baru ada itu. Ya. Nambah Kalau apa sama? Allah itu esa ada. Ada. Oh itu ajaran Nabi Musa bang. Loh. Saya mau tanya, emang murid-murid Yesus orang apa? Oh iya benar, sama ajaran Yesus, betul. Sama ajaran Yesus juga. Iya, ajaran Yesus. Lalu murid-murid Yesus. Tunggu dulu. Murid-murid Yesus orang apa? Orang apa saya tanya? Ya, Bani Israel, orang Yahudi juga. Ya, berarti mereka memakai kitab Israel Sama. nggak masalah kan? Tuhannya murid Yesus dan Tuhannya Yesus sama, yaitu Tuhan yang disembah oleh Nabi Ya Musa. buat Anda gitu. kan Tuhan Yesus. Buat kami itu Yesus itu Tuhan gitu loh. Nah, Anda sendiri tadi katanya nggak nambah di situ.
Ya kenapa justru Anda malah nambah di sini? Kan tadi sudah jelas tuh. Yesus kan Bani Israel, ya kan? Dia mengajar di Bait Tuhan, ya, di tengah bangsa Israel. Murid-muridnya juga orang Yahudi, Bani Israel. Kitab yang diajarkan juga kitab Yahudi, kan gitu. Nah, tadi Tuhannya Nabi Musa itu Esa. Tuhannya Yesus juga Esa. Dan Tuhannya murid-murid Yesus juga Esa. Anda bilang mana? Ya, Tuhan Yesus itu Esa mana coba lihat ya. Markus 12 nomor 29. Kita buka ya. Buka. Markus 12:29. Markus 12 ayat 29 ya. Berarti Ya. Ustadz, Pak Guru hanya Kristen yang beda Tuhannya ya? Enggak beda, cuma nambah satu. Bukan kamu bisa bilang, kamu host pasti nggak netral. Enggak, aku Kamu tanya, diem dulu. Bang Jack. Jangan marah-marah. Jangan Iya, marah. Udah, nggak usah host merajuk. Saya tahu kok kalian jangan netral di sini. Iya, host jangan netral, Kasih harus tahu aja. memihak kepada yang Supaya benar, kalian host. tuh sebenarnya bukan nggak ada lawannya, ngerti kan? Iya, Kalian host, takut saya tuh. setuju host jangan netral, host harus memihak kepada Oke. yang benar dan kebenaran itu ada pada Islam. Silakan lanjut. Udah Jack, malu sama kacamata kok merajuk, kacamata bagus kok kelakuan ngerajuk. Jangan ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan ya. Oke. Markus 12 ayat 29 kan? Oke. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke? Yang saya mau tanya sama Anda di sini, ini Yesus ngomong atau Yesus membacakan apa yang sudah tertulis? Nah, itu dia. Yesus berkaitan dengan ajaran Anda ketuhanan jawab dia. dulu ngomongan saya, pertanyaan saya Anda nggak nyambung nih. Oh, membacakan yang tertulis. Membacakan yang berkata dari tertulis. mulutnya sendiri tentang ini atau dia membacakan apa yang sudah tertulis? Nah, membacakan yang tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Nah, benar kan? Betul. Betul, Bagaimana setuju. Anda bilang itu bahwa ini Yesus tuh punya Tuhan lagi? Nah, itu dia bilang Contohnya Tuhan begini. kita. Gampang, saya kasih analogi sama Anda gini. Dia bilang Tunggu, Tuhan saya kasih kita, analogi, Bang. Mak. Tunggu sebentar, Enggak, jangan analogi lagi. Tunggu sebentar. Ya, Tunggu kemana? Tunggu sebentar ya, kasih. Kayak kamu nih, kamu ngajarin anak kamu ya. Ya, untuk supaya hormati orang tua. Nah, ada tertulis ya di buku Pendidikan Moral Pancasila. Hormatilah orang tuamu. Saya mau tanya sama Alif nih. Apakah Alif orang tua atau bukan? Saya orang tua, saya punya Iya, anak. sama. Ketika Yesus bilang hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Apakah bukan berarti dia itu pasti bukan Tuhan? Saya mau tanya. Jawab. Oh, berarti kalau saya bilang begitu saya juga Tuhan. Saya mau tanya sama dulu. Anda jawab dulu ini pertanyaan saya. Apakah Setiap berarti nabi dia- yang mengajarkan Tunggu sebentar. Maka itu tunggu Ini sebentar. gimana Berarti, sih? apakah pasti ini bukan Tuhan? Nah, pasti dia bukan Tuhan, orang dia bilangnya Tuhan kita kok. Itulah Dia tersesat sendiri Anda. bilang Tuhan kita, Tuhan kita. Sama Saya halnya tanya dengan sekarang. analogi tadi sama Anda, Alif. Nah, Hormatilah. iya, setiap Di dalam nabi buku yang pendidikan, membacakan tunggu itu, sebentar. Buku setiap pendidikan nabi yang moral membacakan Pancasila. itu berarti Tuhan gitu. Anda ngomong sama anak Anda, nak, hormatilah Iya. orang tuamu. Saya mau tanya, Alif udah pasti orang tua apa belum? Kembali ke Macet. ayat. Enggak, saya bukan mau macet. Ayo. Anda kan pasti mengaburkan ayat yang sudah sangat jelas. Bukan Ketika mengaburkan. tadi Tuh, bukan Bang, mengaburkan. Anda nggak nyampe ini di sini contohnya udah pikirnya. sangat jelas. Ngapain pakai analogi lagi? Nanti kita Kagak. berkutat di Makanya sana saya nggak bilang penting. Ini kata-kata Nggak, itu udah Yesus dibacain tuh. secara Ini jawab langsung. Yesus. Atau dia membacakan apa yang sudah tertulis, saya tanya. Dia membacakan Tuhan kita, dia tidak asumsi, Sama. Bang. Anda pun juga tadi ngomong sama anak Anda. Hormatilah orang tuamu, bukan berarti Anda bukan orang tua. Itu Tuhan yang disebut itu Tuhannya Nabi Musa Tuhan. kan? Aduh. Hei, itu Tuhannya Nabi Musa kan yang sedang dibacakan? Betul. Lalu apakah Nah, bukan Tuhannya Yesus Nabi bukan Tuhan, Musa. saya tanya. Sekarang saya tanya, apakah Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus? Iya. Nah, ini errornya di sini Nah, ketahuan. maka itu kalau Anda bilang error di sini, kita berdebat lagi di masalah ini, di poin ini. Nah, iya, makanya kalau Yesus mengutip ayat itu, Yesus Sama. mengutip ayat itu, dia berkaitan dengan ketuhanan, itu tidak asumsi. Betul. Saya Contoh mau nih, tanya. Tunggu, Yesus tunggu. itu kan datang mengajar di tengah Bani Israel. Betul. Maka mengajarkan tentang ketuhanan, Iya. dia tidak asumsi, dia mengembalikan Iya. orang Bani Israel kepada ayat yang tertulis. Betul. Saya balik lagi sama Anda sekarang. Anda ngajarin anak Anda nih, ya, sama anak-anak. Anak-anak kalau namanya si inilah, si Kores lah, Kores. Ya kan?
Lu tuh mesti hormati orang tua. Itu tertulis dalam buku pendidikan moral Pancasila. Saya mau tanya, Anda orang tua? Bang, kalau saya Jangan baca lari, ayat jangan lari itu dulu. Saya jawab dulu, itu jawab dulu. justru jangan lari, dengerin ya, dengerin Jawab dulu. nih. Anda Jangan jangan lari dulu, ya, jangan lari, jangan dengerin. lari. Dengerin saya bilang, Anda jangan lari. Kalau saya bilang sama orang Israel baca Nah, ayat ini itu, apakah Islam saya jadi ditakutin, Tuhan? Tukang mute nih, penakut nih. Enggak, kalau Jangan saya mute, bicara jangan mute, ayat jangan ini, takut. Bang, Biasa kejar kalian semua nih, kalau sini. saya Yo. bicara ayat ini di tengah Bani Israel, Iya. apakah saya jadi Tuhan? Loh, saya mau tanya, apakah berarti bukan Tuhan? Belum pasti Tuhan, masih bukan Tuhan. Enggak, Jawab. iya, kalau saya baca ayat ini sama orang Israel, apakah saya jadi Tuhan? Saya mau tanya, apakah pasti bukan Tuhan? Enggak loh, itu kan Yesus lagi bacain Ya, kan saya nanya ayatnya sama orang Anda, apakah Yahudi. pasti bukan Tuhan ketika Yesus Yesus yang lagi bacain ayat orang Yahudi. Maka Kenapa itu yang Anda bacain takut dituduh jadi Tuhan? ngomongnya. Saya tanya lagi mana nih? Dengar pertanyaan saya. Apakah ketika Yesus Enggak, jangan seperti- banyak contoh. Itu Tunggu, ayat itu nggak tunggu perlu sebentar. contoh lagi, nggak Saya perlu, kasih nggak pengertian perlu sama Anda contoh. dulu, biar nggak lari. Apakah ketika Yesus berkata Justru saya nggak mau seperti itu- lari. Tunggu. Apakah ketika Yesus berkata seperti itu membacakan hukum terutama itu, apakah pasti dia bukan Tuhan? Jelas. Oh, berarti Anda juga bukan orang tua ketika Anda ngomong sama anak Anda dong. Nah kalau begitu, Nah. kau katakan aku ini Tuhan. Ketika saya bacain itu sama Bani Ini Israel. analogi anak sama apa bapak Iya, sama Tuhan. analoginya kalau saya baca itu sama orang Bani Israel berarti saya Tuhan. Belum tentu. Ya makanya Yesus juga bukan. Loh, Gimana sih? Ngapain kalau ke belum contoh tentu- anak lagi? Oke. Ayat itu udah Dengar, sangat dengar. jelas. Lip. Apakah Nah, saya bukan dengar itu dari tadi kok. apakah bukan itu sama dengan belum tentu? Jawab. Jawab dulu. Bang. Apakah bukan itu berarti belum tentu? Nah, saya mau tahu nih, pintar Bukan ya bukan lah, bukan ya bukan kok, belum tentu Kalau bukan, itu udah bukan ya jelas bukan. Kalau belum tentu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Jelas. Oh, sekarang ambil kemungkinan lagi, agak dinaikin Loh, dikit. Sama seperti Anda ngomong sama, saya ngomong sama Anda ngomong nih sama anak kecil nih, ya. Anak kecil lagi. Loh, Ayatnya ya, udah biar- sangat biar jelas, Anda ngerti, Bang. karena otak Anda nggak bakal nyambung. Enggak, biar ngerti, Anda ngomong biar sama ngerti anak contohnya. Anda, Lip. Anda ngomong sama Anda. Yesus itu membacakan lagi apa mengutip. tulisan yang sudah ada. Tunggu. Membacakan Yesus lagi tulisan yang sudah mengutip ada nih. di pendidikan moral Nih, Pancasila. Yesus lagi mengutip. Ores, ada tertulis ya, kamu jangan bandel, hormatilah orang tuamu. Yang saya mau tanya, Anda udah pasti orang tua apa belum? Kalau saya waktu anak-anak belum orang tua, kalau sudah punya anak jadi orang tua. Tolol itu namanya. Udah jelas Anda kan Kan saya orang jawab tuanya, Anda udah pasti orang tuanya. Kau yang Tapi tolol, kau yang oon. Gara-gara sembah manusia kau oon kau. Kan saya jelaskan Jangan waktu mute dulu, saya jangan mute anak-anak, dulu, jangan mute dulu. kan saya jelaskan Tapi- dengan lugas. Oke. Waktu saya anak-anak, saya bukan orang tua. Waktu saya sudah punya anak, bukan saya ada udah jadi hubungan orang ke tua. situ. Yang saya mau tanya, Anda ketika Anda ngomong sama anak Anda, misalnya anak Anda si Kores nih, Kores, kamu jangan bandel. Di dalam buku pendidikan moral Pancasila ada tertulis, ya hormatilah orang tuamu. Anda di mata diri Anda bapak bukan? Di Jawab. hadapan anak saya ya. Di Iya, mata waktu saya diri Anda bicara, sendiri, Anda seorang iya saya bukan? bapak, saya bapak dari anak Oke, saya. stop. Anda bapak kan? Tapi buat orang yang nggak mengenal diri Anda, yang di luar nih, yang nggak tahu siapa Anda, apakah itu yang si Kores itu anak Anda atau bukan? Saya mau tanya, buat dia, Anda itu anaknya apa bukan? Anda itu bapaknya apa bukan? Yang nggak tahu lah. Nah itu yang saya maksud. Belum tentu. Bisa jadi iya, Apa bisa hubungannya? jadi enggak. Sama dengan Apa ayat hubungannya ini. dengan- Anda nggak tahu tentang apa ayat hubungannya? 29 ini. Tunggu sebentar. Kok jadi nggak tahu? Loh, Anda nggak tahu bahwa Yesus itu sebenarnya Tuhan atau enggak? Karena dia ngomong seperti tadi itu. Lah, Paham nggak? emang dia ngaku Tuhan. Kalau itu bukan di PMP, dan bukan di PMP, itu di PSPB. Kalau Yesus di PSPB, Maka itu Anda nggak nyampe bukan di situ. PMP. Kalau Yesus di Yesus PSPB, ngomong seperti sejarah. itu. Hei, hukum yang terutama, dengarlah orang Israel. Tuhan Allah kita itu Esa. Bukan berarti dia belum tentu Tuhan. Saya kasih tahu. Oke, kita buka ya, kita buka lagi ya, lengkap ya. Nih buka ya, nih contoh. Nggak apa-apa kan, berulang kali dia itu pingin contoh. Ya tapi kita udah dengerin Bukan, tadi ya. Anda Tadi jangan lari kemana-mana dulu. Anda baca ini dulu. Ini bukan Yesus justru ngomong saya loh. mau ngajak kembali, Miun. Saya mau Ini ngajak Yesus kembali. ngomong dari hukum yang terutama. Anda jangan lari kemana-mana lagi. Betul. Ini Yesus berkata dari hukum yang terutama. Oke. Nah sekarang
Jawabnya kan gitu ya. Lalu Ya. kata ahli Taurat itu Ah. kepada Yesus, Ah. tepat sekali guru. Ah. Benar katamu itu bahwa Iya. dia Esa. Betul. Dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Dia ini di siapa? Betul. Ya, dia itu Allah. Bukan Yesus kan? Loh. Dia itu ya Allah itu sendiri yang turun Sadar kau. Loh, gimana? Dia itu ya Yesus itu sendiri. Bukan, Yesus itu dipanggil guru. Betul. Betul. Benar Dipanggil sama katamu siapa? itu. Dipanggil sama siapa? Benar katamu itu. Ya. Bahwa dia Esa, dia Esa, dia ini Ya. Yesus atau bukan Yesus? Iya, yang ngomong siapa saya tanya? Ini orang ahli Taurat. Iya, Yesus bukan yang ngomong itu. Macet. Bukan, ini ahli Taurat. Dia ini yang Tuhan. Macet. Yang ngomong Yesus. Dan tuh, bahwa benar ahli Taurat tidak saya ada tanya. Tuhan kecuali dia. Tidak ada Betul. yang lain kecuali. Nah, dia di sini siapa? Iya, Allah. Bukan Yesus Iya. kan? Loh. Itu Wah. Yesus. Kata ahli Taurat Lah, dia nggak tahu Yesus bahwa itu Allah. lawan bicaranya orang ahli Taurat. Betul. Saya mau Ini tanya, itu ngomong siapa? dia ini kepada pihak ketiga, bukan kepada Yesus sebagai Iya, lawan Karena bicara. ahli Taurat nggak tahu bahwa Yesus itu adalah Kenapa yang jadi Allah? manusia. Bener, ahli Taurat tahu nih kata Yesus. Nih, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tahu dia. Makanya kata Yesus, benar setelah diskusi itu dibenarkan oleh Yesus. Engkau tidak jauh dari kerajaan Tuhan. Karena apa? Iya. Karena Tuhannya Bani Israel itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang ahli Taurat. Bukan Yesus yang Tuhan. Taurat kali. Iya, Taurat. Gini loh. Dia ngomong seperti itu karena dia tahu, ngerti gak? Dia mengerti bahwa Allah itu Esa. Iya. Tuhan iya, itu iya. Esa. Bukan berarti Yesus itu bukan Allah itu sendiri. Ngerti gak? Dia tidak mengerti saat itu dia berkata. Contohnya begini. Ini lagi ada sirkus ya, lagi ada sirkus, nggak apa-apa kita berteman. Dirunut Ustaz Alim satu-satu mungkin dirunut dari guru tadi siapa kan gitu biar Ya paham. ini kata Yesusnya dulu ya, kata Yesusnya dulu nih, ini kata Yesusnya, kata Yesus nih, kata Yesus ya. Mari pertunjukan sirkus kita mulai. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau di sini Bapak ya. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, kata Yesus, pertanyaan saya nih, satu-satunya Allah di sini, satu-satunya Allah di sini. Ini di sini Yesus atau bukan Yesus? Oke, saya jawab ya. Ya. Makanya Anda jadi sesat. Kenapa? Dulu dia ketawa Loh, dulu. orang ditanya satu-satunya Maka di itu saya sini jelasin. siapa? Anda bisa jelasin apa enggak? Anda memponis Yesus saya, berkata-kata bukan mau ini. menjelaskan. Dengar ya. Dengar. Biar belajar ya. Biar belajar. Ini ayat berapa tadi sorry? Yohanes? Ya ini kan berkaitan 17. Yohanes 17 nomor 3. Ya. Pertanyaan saya ya, satu-satunya Allah yang benar itu Yesus atau bukan Yesus berdasarkan pernyataan Yesus di sini. Oke. Saya mau kasih Coba tahu ya. ngelesnya yang bagus ya biar bisa dipahami. Berkata-kata dalam ayat ini dia berkata-kata dalam bahasa kiasan. Makanya Sirkus dimulai sirkus. Baca ayat sebelumnya Puas dong. kali ini saya Yohanes melepaskan 16 tawa ayat beneran. 25. Baca. Kalau mau main sulap jangan di sini, Jack. Kalau mau main sulap. Baca dulu. Maka itu. Orang lagi berdoa kok kiasan. Ayat kiasan. Enggak. Ayo, ini ayat kiasan. Jawab, Coba jawab. buka. Jawab Ini saya dulu. jawab Ini pakai- lagi doa. pakai dalil. Dia lagi berdoa. Ini lagi berdoa. Saya jawab pakai dalil. Dengar. Iya, pertanyaan saya, satu-satunya Allah yang benar di sini Yesus atau bukan Iya. Yesus? Iya. Saya kasih tau dulu. Ini dijawab ya. Saya jawab pakai bahasa kiasan. Ini pakai ayat ya. Ini ayat udah ada Budi, satu-satunya, woi. Iya, sama. Ini kolerasi sama ayat Yohanes 16 ayat 25. Enggak, di sini sudah disebutkan. Ya Allah, di sini udah disebutkan. Betul. Antara anak sama bapak di dalam perjanjian baru itu Anda cuma kiasan, saya kasih tahu sama Anda. Loh, kok jadi kiasan? Maka itu kalau Anda nggak ngerti itu kiasan, Enggak, maka Anda tersesat. jawab Ada dulu dua pribadi. kiasannya, jawab dulu kiasannya. Tunggu Satu-satunya Allah yang benar di sini Yesus atau bukan Yesus? Bagaimana ulangin?
Saat di kan saya baca ya biar Anda Ya. paham gitu dong. Ya. Nih kata Yesus, Ya. dia kan lagi berdoa sama Bapa. Ya. Nih kata dia, inilah hidup yang kekal itu, Ya. yaitu bahwa mereka mengenal Engkau di sini Ya. Bapa, Ya. satu-satunya Allah yang benar, Ya. dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Pertanyaan Ya. saya, satu-satunya Allah yang benar di sini, apakah Yesus atau bukan Yesus? Silakan Yesus. jawab. Yesus. Di sini Yesus, Ya. berarti bukan Bapa. Loh, Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Kan engkau, dia bilang sama Bapak itu Makanya saya engkau. bilang tadi, ini kata-kata ini, kalau Anda nggak ngerti, ini bahasa kiasan. Perkataan antara Yesus anak aja dan Bapak. dibantah di sini coba. Loh. Saya mau Yesus tanya, yang bilang ke menyatakan Bapak itu engkau. Tunggu sebentar, tunggu. Yang menyatakan Bapak ke dunia ini siapa? Yesus menyatakan diri. Yang menyatakan Bapak di apa? Yang menyatakan Bapak di ketika Udah ada kembali dunia lagi itu siapa? aja, jangan diperluat. Nah, ini Enggak, saya mau kayak tanya gini dulu sama aja. Anda. Ini Yang bahasa menyatakan- Indonesia aja, bahasa yang Indonesia menyatakan- aja. Bahasa Tunggu Indonesia sebentar. yang baik Yang ketika menyatakan masuk ke diri dunia Bapak sirkus itu- seperti Jack ini, Loh. ternyata maknanya jadi 360 derajat. Bukan 360 derajat. Yesus di sini sebagai yang diutus, bukan satu-satunya Allah yang benar. Coba kau baca bahasa Indonesiamu tuh di mana? Makanya Kamu saya sekolah bilang, bahasa Indonesianya versi kalau Tritung Anda gitu. mengartikan kata-kata ini secara letterlux, ya menurut pengertian Anda sendiri. Apalagi? Yes, itu berbeda dengan Bapak. Ya kan? Sedangkan di beda, ayat kan? lain, yes itu yang menyatakan diri Bapak itu sendiri kepada banyak orang. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Tunggu. Oke, Ya. Saya iya maklum. pelan-pelan. Ya, Anda masih Iya Islam pelan-pelan di sini. Ya. Sebentar ya, pelan-pelan di sini. Tunggu sebentar. Di sini ada Iya. Bapak, ada Yesus, betul? Betul. Ya. Yang Bapak mengutus itu- siapa? Yang diutus siapa? Oke, Bapak itu wujud Di sini. eksistensinya. Enggak ngebahas itu. Di sini Enggak, ini ada yang hubungannya. mengutus Anda nggak bisa siapa, lari, yang jangan lari diutus Anda. siapa. Gitu. Tolong jangan ngajarin Eksistensi kami Allah itu bodoh, apa saja? ajarin kami pinter. Eksistensi Allah itu apa? Kok jadi eksistensi? Ini tentang yang mengutus dengan yang Oke, diutus. berarti Anda nggak ngerti. Saya mau tanya Allah itu apa? Nah, ya udah nggak apa-apa, saya nggak ngerti. Sekarang jawab. Oke, Di sini saya yang jawab ya. mengutus siapa, yang Oke, diutus siapa? Oke. Allah itu adalah roh, ya. Ini. Jadi Bapak ini yang di atas ini. yang Innalillahi satu-satunya wa Allah yang inna benar ilaihi itu adalah raji'un. roh. Kok geblek amat ya orang ya? Tunggu sebentar, ini saya jelasin Enggak, dulu. saya tanya yang mengutus siapa, yang Nah, diutus maka itu, siapa? Anda- kalau saya jelasin Anda takut ngerti ini. Maka diam ya. Bukan, Kalau Anda bukan. jadi- Saya takut bodoh nggak dan mau dibilang takut oleng. Anda diam. Saya jelasin ya. Satu-satunya Allah yang benar adalah Nah, siapa di sini? dengar baik-baik ya. Ya, Siapa di sini? Itu adalah eksistensi, adalah Allah itu roh itu sendiri, roh ya. Dan Yesus Kristus ya, yang telah kau utus Bayangin itu aja ya adalah teman-teman, mempertahankan sebuah asumsi dogma gereja, data yang tertulis ucapan Yesus yang sangat jelas dan gamblang seperti ini berusaha dipelintir habis-habisan. Markus 12 nomor 29 sangat tegas dan lugas. Bahkan Yesus membenarkan pernyataan orang ahli Taurat. Orang ahli Taurat percaya terhadap pernyataan Yesus. Yohanes 17 nomor 3 juga demikian. Tapi memang Kristen Anda sendiri dari tadi berusaha untuk memelintir ajaran Yesus. Bukan kami yang memaksa Anda untuk beriman kepada Al-Quran, tapi Anda beriman sama kitab Anda aja susah. Seru Ustadz, badutnya terima kasih hiburannya. Oh, mantap kali Ustadz. Iya. Badutnya keren, badutnya. Ayo badut-badut yang lain yuk, ayo. Oke, kita sapa dulu ada Mbak Mary. Selamat sore Mbak Mary, Kristen atau Muslim agamanya? Pak Rostrom tadi mungkin kalau ada yang mau ditanggapi Pak Rostrom langsung buka mute aja ngomong. Karena kalau dari kawan-kawan Muslim itu biasanya susah Pak Pastor, kecuali dari teman-teman Kristen sendiri. Mungkin ada tanggapan Pak Pastor sebelum kita lanjut naikkan teman-teman Kristen yang lain. Silakan. Maaf, tadi sempat keputus, jadi sementara menyimak dulu yang baru naik aja. Oke, siap, baik. Ya. Makasih Pak Rostrom, Pak Pastor. Mbak Mary silakan dibuka mute-nya Mbak Mary. Anda agamanya Kristen atau Muslim? Silakan. Mbak Mary. Mbak Mary, how are you? Are you Christian or Muslim? What? Are you Christian or Muslim?
Maneh agama mana naon, Mary? Armenian. I am from Armenia. Agama maneh naon? Oh, Kristen. Kritung, Arek naon ka dia rek kritung. naik? Arek naon ka dia naik? Hah? Bola tuh. Arek naon ka dia? I am not understand what you Teu nyaho aing teu ngarti. Eueuh tadi ge eueuh urang sih teh kan. Akang. I talk English little. I talk. Oke. Lieur nyata aing teu ngarti lah. Serius eta eta. Akang. Ini saya turun ke itu digegel saya cerina yuk. Turun digegel. Astagfirullah. Iya. Oke, kita turunkan aja, kan, Jadi ingat kisah Yesusnya ya. Yesus ngusir orang otennya ketawa-tawa nggak ngerti siapa yang diusir. Oke, silakan teman-teman Kristen, kami siapkan 2 kursi lagi. Ini teman-teman bantu di follow Ustadz Tata ya. Ini akun Ustadz Tata sudah sekitar 750 orang nih yang follow. Bantu dicukupkan dulu follow sampai 1000 orang. Itu kalau itu 1000 orang itu cukupnya 2K tuh teman-teman. Yang Kristen yang naik ya, kawan-kawan Muslim izin standby di bawah, kasih kesempatan teman-teman Kristen yang naik. Cuman 2 kursi nih sisanya teman-teman Kristen untuk naik. Bang Tri Kristen atau Muslim, Bang Tri? Siap, Ustadz. Enggak sih, tadi perajaan saya udah teriak-teriak di bawah pada bilang kurang keras suaranya. Aduh. Udah keras tadi. Bagus, Ustadz. Silakan teman-teman bantu di follow Ustadz Tata biar Suara banyak. saya yang mendemah. Akang nanti Yang mana bantu itu, dicek Bang? ya Kristennya. Bang Tri Kristen atau Muslim, Bang Tri? Silakan dibuka mute-nya. Yang Kristen kalau bisa kalau mau naik tekan 3 aja di bawah teman-teman ya. Biar kita Maaf naikkan. bang, saya Muslim, kepencet tadi bang. Oke, baik, makasih. Turunin Biar aja, cepat langsung diturunkan. Ya, Waalaikumsalam. yang Kristen jangan tekan 3 di bawah biar langsung kepantau. Yang Kristen bilangnya aku nyet gitu. Langsung saya naikin, saya jambak. Oke, ini ada 2 yang naik. Teman-teman bantu di follow ya. Akun Catatah nih yang 1902K ini. Bantu di follow. Cukupkan 1K dulu. Ini sudah berapa nih followersnya Catatah ini. Silakan teman-teman Kristen kita kasih. Oh, Ibu Darni 3 nyet itu di bawah Ibu Darni. Dia tadi. Aduh, maaf Bu Dani, maaf ya Bu Dani. Kasih VIP dijambak. Itu Darni. 3 nyet. Aduh. Kasih VIP langsung sambit langsung. Ya, ini VIP. Bu Dani dengar suara Akang ya Bu Dani ya? Bentar dia pasang dulu ini. Cek. Wah, mantap. Cek. 1, 2. Ush. Aduh. Keras banget Bu Darni. Nggak kuat saya dengarnya. Mau ku kurangin. Iya. Udah. Oke kan? Kurang. Udah lah, udah habis. Udah habis. Oke. Tadi aku catat di sini. Kitab Yahudi nggak ada hubungannya dengan Kristen, iya kan? Sementara di dalam kitab Yahudi, ya, di sana ada dikatakan di dalam Yesaya 33 ayat 32. Dengar ya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. 1 ya. Tuhan ialah memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Dia akan menyelamatkan kita. Di sana sudah ada nubuatan tentang Yesus. Di dalam perjanjian baru dikenapi bahwasanya Lukas 2 ayat 11 Yesus adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 9 ayat 39 Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi. Dan dikatakan juga di Lukas 2 ayat 11 Yesus adalah juru selamatmu. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 10 semua umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilannya. Yesus yang akan memberikan hukuman. Jelas. Deal. Sah dan tepat. 1 ayat lagi. Gurunda monitor mungkin ya. Oke. 1 ayat lagi.
Lalu dikatakan di sini di dalam Yesaya. Mana tadi sudah kucatat kok hilang? Yesaya 25 ayat 9. Ini kitab Yahudi nih dua-duanya ya. Nabi Yesaya ini bukan orang Kristen di Perjanjian Baru. Nah, satu lagi Yesaya mana tadi? Aduh kok hilang cepat kali. Yesaya 25 ayat 9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Siapa? Tuhan orang Yahudi yang kita nanti-nantikan. Berarti kalau dinantikan itu ada wujudnya. Betullah di dalam penggenapan di Perjanjian Baru. Sebentar sedikit lagi dah Bang. Satu menit naik. Udah banyak itu. Tuh enggak, biar jelas. Nah, betullah di dalam Perjanjian Baru Yesuslah menggenapi itu. Bahwasanya kelak yang kami lihat dan Yesus sendiri yang Tuhan. Tuhan sendiri yang turun dari surga. Dan itu kan tadi Bu Darni, yes, tadi kan silakan. Anda sudah banyak baca kitab Yahudi, Yesaya dan seterusnya, Tuhan dinanti-nantikan. Ketika dia datang yang Anda sebut sebagai Yesus, itu dinanti-nantikan itu lalu diapain dia? Oleh orang Yahudi. Menyambut, inilah Tuhan kita, inilah Allah kita katanya. Sementara orang kenapa Yahudi dibunuh? Apanya dibunuh? Nanti kelak dia oleh orang Yahudi. Nanti itu menunggu mereka juga kan nanti. Mereka juga menanti sementara Tuhannya. Yesus tapi itu Bu Darni, iya Bu Darni, Anda tadi katanya orang Yahudi menantikan Tuhan. Begitu datang kenapa dibunuh? Berarti bukan Tuhan. Iya kan? Ini menantikan kedatangan. Begitu datang, begitu lahir. Belum datang, akhir zaman nanti yang datang. Ini kan kenapa ini tadi kan Anda bawa Lukas 2 nomor 11 yang baru lahir, Bu Darni? Di Lukas 2 Yesus juga di dalam kekristenan dikatakan bahwasanya katanya Yesus orang itu orang Yahudi lagi nungguin nubuatan dia datang, begitu datang malah dibasmi sama orang Yahudi. Berarti salah dong, bukan itu targetnya. Tidak. Ini Yesaya 33 ayat 32, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukuman bagi kita. Tuhan, semua betul. itu di dalam Yesus. Yesus semua menghakimi. Yesus semua menentukan penghakiman. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Oh, jadi yang akan menghakimi hanya Yesus? Yes, memang. Oh, sebentar. Dia Baru bosnya. tahu aku ya. Dia bosnya. Oh, dia bosnya. Terus begitu juga. Dia yang berarti yang menghakimi itu Tuhan ya? Yang menghakimi itu Tuhan ya? Udah pastilah, nggak mungkin manusia, nggak mungkin nabi. Sekelas nabi tak menghakimi. Kita buka dulu datanya ya. Saya buka dulu. Buka. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali mempelai itu. Itu dia. Kamilah mempelai itu. Kamilah pengikut-pengikutnya di orang sini. Di sini kata Yesus, bukan hanya Yesus yang akan menghakimi, tapi juga dengan murid-muridnya. Maksudnya pemimpinnya Yesus, bosnya, gitu, bosnya Yesus. Iya dong. Jadi bosnya Yesus. Iya, akan Yesus turut lah menghakimi. Kita anggotanya, anggotanya kita yang mengikuti dia. Bukan. Bacalah itu. Kamu di sini kan ke murid Yesus, kamu yang telah mengikuti aku, berarti kan murid-muridnya nih. Akan duduk juga. Diarni pun ikut di situ. Diarni ikut di situ. Aku kan pengikut Yesus kalau nanti aku masuk surga. Penumpang gelap. Bukan, aku kan pengikut Yesus. Jadi kalau aku nanti pengikut Yesus dan setia kepada hukum-hukumnya dan diselamatkan, nanti aku berada di kerajaan surga. Aku ikut. Nah, terus yang akan dihakimi di sini siapa? 12 suku Israel. Iya, murid 12 suku Israel. Yesus beserta dengan murid-muridnya akan menghakimi ke-12 suku Israel. Iya.
Iya. Bukan suku Yang Simatupang. menolak Yesus itu yang dihakimi, yang menolak Yesus, makanya Yesus yang menghakimi bersama dengan kami pengikutnya. Siapa dia? Siapa 12 yang percaya suku Yesus? Israel. Ya, itulah kami pengikutnya ini yang percaya kepadanya, kan ada di situ. Kamu yang telah mengikuti aku, jadi kami umat Iya, muridnya. Yesus nanti Dia ikut kan sama muridnya lagi salah bicara satu kalau lagi. nanti penghakiman kalian itu Tuhan Mulai isi panas, kalian. mulai Kalian panas. Tuhan isi. Kalau disuruh Yesus tunggu. Langsung gol Sebentar. ini remnya, langsung Kalau- gol ini. kalau Ngasep disuruh langsung Yesus- ngasep ini. Langsung blok. Ibu Kalau supir, Ibu supir pelan-pelan Bu supir. Ini tancap Nanti gas itu ini, bannya tancap menggelinding gas. semua loh itu bannya. Iya, nggak apa-apa. Udah. Jadi nanti kalau aku ikut serta di situ, aku akan membariskan kalian semua para apologet yang menghina Yesus. Habis kalian kubuat nanti. Itu terserah kalian. Oke, kita lihat. Sorry. Semangat. Coba. Gitu. Bukankah justru Yesus itu akan mengusir Budarni? Iya, bukan setiap orang yang berseru Oke, kepada setuju ya udah. Bukan maksudnya. Sabar. Masuk ku ajari kalian. Keceplosannya. Keceplosan. Suaramu bang Iya. kecil dikit. Maksudnya di Makanya situ kan kata Yesus, di Matius 7 ya kan ayat 15 ya, Matius 7 sampai 22. Iya. Itu Iya. aku dulu menerangkan kan Alkitabku. Nah, Boleh, begitu. boleh, Artinya boleh. begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapaknya itu, Bu? Menuruti 10 hukum. Itu. Iya. Jadi ada Di antaranya Iya. bukan menuhankan Yesus. Oh, enggak ada dibilang gitu. Enggak ada. Coba Maksudnya 10 hukum Torah, 10 hukum Torah ada nggak perintah menuhankan Yesus? Ada. Mana? Jangan Ya. jangan ada padamu ilah lain di hadapanmu. Lah iya. Mana ada ilah lain di hadapan kami selain ilah kami itu coba, Elohim di dalam Yesus. Nah Menyatakan itu, diri di dalam Yesus. Budarni. Itu Tuhan ketika berbicara kepada Nabi Musa kan? Iya betul. Nah, itu Bapak kan, Elohim kan? Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Ketika dia berfirman juga kepada Nabi Musa, berarti itu Tuhannya Nabi Musa, bahkan dikatakan, akulah Tuhan yang maha pencemburu. Makanya jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, ketika sudah dijelaskan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh Yesus pengajarannya, maka Anda menuhankan Yesus yang menyampaikan firman Tuhan, Anda sudah menambah ilah. Sudah nambah. Karena dia meneruskan ajaran Nabi Musa, di mana di situ Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, jangan ada padamu ilah lain. Ilah, iya. Iya, nggak boleh Maksudnya di situ, ada. dengar dulu Bang Alif. Maksudnya jangan ada padamu ilah lain sesuai dengan 1 Tawarik 16 ayat 26, di luar dari ilahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan. Jadi kami harus menyembah Elohim. Setuju. Saya harus berani menyembah di dalam Elohim. Itulah Yesus. Yesus ini adalah wujud dari Elohim. Mana ada ilah lain? Tetap aku dan Bapa, aku dan Elohim satu. Kata Yesus, kami tidak ada menyembah Elohim yang lain. Ini penjualan Tapi kalau panci di keliling luar- kayak gini nih lagi promosi. Tapi kalau di luar dari Elohim, berarti apa di luar dari Elohim? Kalianlah itu menjawab itu. Itu Satu obatnya berapa Tawarik. bungkus lagi Bu Dani? Apa itu? Apa Bang Kang? Bu Darni Jangan nyerot. itu beli ambil air putih dulu, itu coba di mute dulu. Itu ambil air putih terus minum. Itu terlalu tegang ini. Santai aja. Enggak, Ambil air putih dulu. tegang. Di mute dulu. Aku memang semangat. Aku sapa dulu Bang Walid, ini mungkin Kristen juga. Itu di mute dulu, ambil air putih terus diminum biar tenang gitu. Oke, Bang Walid. Mungkin Kristen. Bang Walid silakan buka mute-nya. Panggilan pertama untuk Bang Walid. Panggilan kedua untuk Bang Walid. Panggilan terakhir, Bang Walid, Kristen atau Muslim? Baik, kita turunkan. Teman-teman Kristen, kalau mau naik tekan 3 aja ya di bawah ya. Silakan Akang. Bu Darni manggilnya jangan abang dong, jadi bangsat, teriak bangsat. Bu Darni benar-benar parah ya. Panggilnya Ini Kang, Bebek Bang atau Kang. Akang atau apa kek. Kan Kangnya aku bilang, Bang Kang. Pembangkang juga. Makanya jangan kayak gitu bikin.
Bang Akan. Nah itu. Bang Kan, ya udah. Oke, Bang Evata. Ya, Bang ya, Evata. halo. Ya, Ya, saya bilang Kristen, Bang. penjelas Kristen. Itu Oh iya, saya salam kenal, bilang Bang. penjelasan yang dari apa Der ya, dia itu itu udah jelas sekali. Itu kan Yesus dan Bapa adalah satu. Dia mengatakan, jika kamu bertanya kepada aku siapa Bapa, kamu setelah kamu setelah sekian lama kamu berjalan, kamu masih menanyakan Bapa. Kamu ya kan dia Yesus aja berani berkata begitu kan. Nah, Oke. nah, itu kan. Aku dan Bapak itu ada berapa? Ada berapa? Satu. Aku dan Bapak. Aku dan Bapak ya satu. Seperti kamu punya roh. Loh, Ini, kamu sebentar. punya perkataan. Aku dan Bapak kok dibilang satu? Aku dan itu pemisah loh. Loh, kan ini namanya Esa. Loh, Kamu aku ngerti dan Esa enggak? ayahku. Kamu ngerti Esa enggak? Coba Esa itu Pak ya Evata, bukannya- Pak Evata, bukannya Pak Evata. Ika, bukannya Anda Eka. seorang anak Makanya bilang ke ketuhanan bapaknya, yang- aku dan gini. Bapak adalah satu. Enggak, gini, saya jelaskan. Kamu ngerti Esa enggak? Ngerti Esa sama dengan dong. Eka. Sama Ika. Ngerti Ini bahasa dong. Songkartani. Enggak. Ketuhanan Jangan Maha Esa. jangan ke situ Kamu lagi. paham enggak arti Esa? Udah paham. Tadi sudah Nah, dijelaskan kan? bahwa Apakah ada Esa Esa itu, Bang setelah ya. Esa? Bang Evata, Tadi Bang di Evata, dalam Bang kitab Evata. Gantian kalau ngomong, Bang. Gantian kalau ngomong. Lanjut, Ustaz. Penjelasan tadi yang sudah dibacakan di dalam Markus 12 nomor 29, Esa itu tiada yang lain kecuali dia yang Esa. Itu sudah sangat jelas ayatnya. Jadi hanya Esa satu, tidak berbilang, tidak ada yang lain kecuali dia. Itu sudah selesai itu, nggak perlu kita bahas-bahas lagi. Nah, ketika kalimat aku dan Bapak ada dua oknum. Anda juga bisa bilang kepada Bapak Anda, aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? Satu rumah, satu keluarga. Tetap ada dua. Jadi jangan ajarkan kami untuk bodoh, jangan. Please, oke? Maju kita. Bang Kalau sudah Alif, yang sangat jelas. Bang Alif, satu Gimana? hakikat. Aku dan Bapa satu hakikat. Nah itu dia. Ya, keadaan Oh, sebenarnya adalah Elohim. Gitu Ya, di situ ada Gampang. dua. aja. Berarti di situ ada dua Tuhan kan gitu ya? Kan ada dua, tapi Bukan hakikatnya dua, satu. bukan dua, tapi Yesus ini adalah wujud Elohim, gitu dia. Maka berani Yesus mengatakan, aku dan Bapa satu. Jika engkau melihat aku, engkau sudah Coba melihat gini. Elohim. Bukankah di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa marilah kita ciptakan manusia sesuai dengan serupa dengan kita, segambar dengan kita. Yang lain juga sama berarti kan? Segambar siapa, yo? Segambar siapa? Dengan Elohim, kan? Roh Kudus juga roh. Nah, berarti Anda juga segambar roh. dengan wujudnya itulah Oh, Yesus. Bu Masa Darni itu juga aja roh ini, kalian Bu nggak Darni ngerti? roh ini. Waduh, saya lagi ngobrol sama roh. Masa aku aja nggak ada sekolah, aku Bukan, hanya tamat maksudnya SMA. di situ adalah Bu Darni. Gampang untuk menangkapnya loh. Gimana sih? Iya, kalau marilah, tunggu. kalau dia Marilah berkata kita seperti ciptakan itu, manusia seturut dengan gambar kita. Gambar siapa? Elohim itu roh. Tak kelihatan. Roh Kudus Terus? itu roh, tak kelihatan. Jadi Terus? menurut gambar siapa? Ya wujudnya Elohim itulah Yesus. Loh, Kan serupa dengan manusia dia itu kita. semua, Bu Darni, bukan hanya Yesus. Itu artinya marilah kita ciptakan. Itu semua manusia, bukan hanya Yesus. Itu semua manusia. Itu ayat berlakunya termasuk Nabi Adam, termasuk seluruh umat manusia gitu loh. Walaupun sebenarnya dalam konteks Ibrani itu kami. Nah, kami dengan kita itu ada makna yang berbeda. Kami bisa merujuk kepada satu, tapi sebagai keagungan. Tapi kalau kita nggak bisa satu, banyak orang. Nah, itulah bedanya kalau masuk doktrin Kristen jadi kita. Karena apa? Tuhannya lebih dari satu. Makanya tadi yang dua pun tetap dikatakan satu. Mau jujur dua, nanti keluar dari konsep Abrahamik. Keluar dari konsep ajaran Yahudi. Kalau ngaku dua. Kalau ngaku satu, berlawanan dengan doktrin iman. Itulah kenapa kitabnya diambil, doktrinnya dibuang, pengajarannya dibuang. Dibuat konsep baru ditambah di abad pertama, Tuhannya lebih dari satu, tapi diajarinnya satu. Jadinya begini. Oke? Nah, paham, jelas. Orang sudah jelas kata Esa di situ di Markus 12 ketika dia berkata, kata orang ahli Taurat apa? Benar katamu guru, memang dia itu Esa dan memang tiada Tuhan kecuali dia. Yang namanya Esa itu tiada Tuhan kecuali dia.
Itu sudah sangat jelas. Benarnya Nggak itu boleh tiada tambah. Tuhan. Tunggu dulu Bang Alip. Tapi kalau kami seperti di satu Tawarikh 16 ayat 26, selain dari Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah setan. Sekarang aku mau tanya kalian, beranikah kalian teman-teman Islam berdua 5 kali 1 hari menyebut nama Elohim? Ya menyebut nama Allah ya berani lah. Berarti di luar dari Elohim kalian kalau kayak gitu. Tawarikh itu nabi itu sejarah para nabi itu. 1 Tawarikh 16 ayat itu kitab Taurat itu kan? Oke, Kitab baik. Mazmur Nah, para oke, nabi. kita buktikan. Nah, sekarang Berani kalian berdoa ajarannya 5 kali 1 hari? Oke, baik. Iya, betul. Kita menyebut nama Elohim umat Islam ya. Berani? Bismillah, berani dong. Coba gimana berdoa?